Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amil mutakathirah wa ayatihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi man syubbihu bi anzumis zahirah. Amma ba'du, yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati al-ayah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli salim wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa barik alaihi wa ala alihi khamsun minal fitrah al-khitanu wal istihdadu wa qashush syarib wa taqlimul adhafir wa tanful ibti. Rawal Bukhari Muslim. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan sahibul fadilah, sahibul bait Pak Sisriyanto beserta Pak Jafar Sidik. Wah ya. Bapak Ja'far, Bapak Sipir kakaknya, Masya Allah. Awet muda ya. Apa yang lainnya? Ya. Kita doakan beliau berdua, orang tua daripada Rizky, Allah berikan panjang umur. Amin. Sehat walafiat. Amin. Rumahnya Allah berkahi. Amin. Allah mudahkan urusannya. Amin. Nah gitu Pak, amin Pak. Daripada ngongkosin Pak. Amin ya. Juga guru-guru kita semua hadir di sini. Ustadz Mujibun Zuhri, Ustadz Nahrawi, juga Ustadz Ali Ramadan, juga jemaah kami, para jemaah kami MR PGC ya, mana li? MR PGC ya, tim Hadroh 313, 313, maksud 2, 313 ya, ya Ahlul Badar ya, dari Cibitung, jauh dari Cibitung Pak, nyeberang laut Pak. Ya, masuk itu pakai paspor kesononya. Dia doakan memberikan keberkahan, amin. Guru kita semua Allah berikan keberkahan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan urusannya. Juga Ananda Rizky yang sudah di Hitan, semoga selamat menempuh bentuk yang baru. Kalau orang nikah menempuh hidup baru, ya Pak Ahmad ya. Kalau orang yang Hitan selamat menempuh bentuk yang baru ya, bentuknya baru sekarang tuh luar biasa tuh, nanti akan bermanfaat terutama nanti ketika nikah. Alhamdulillah kan jadi enak itu ya. Bagaimana Satarawi ya, kita doakan semoga jadi anak yang saleh, anak yang bakti kepada kedua orang tuanya, anak yang menjadi kebanggaan bangsa dan agamanya. Amin amin ya robbal. Juga jemaah sekalian, para jemaah, para undangan-undangan, semoga senantiasa kebaikan, keberkahan berlimpah untuk kita semua. Amin amin ya robbal. Semoga kita semua hidupnya bertambah berkah. Amin. Kita bisa pergi ke Mekah, Madinah. Amin. Ziarah ke makam Rasulullah. Bisa tawaf di depan Ka'bah. Bisa wukuf di padang Arafah. Bisa jumrah ula wusta Aqabah, pulang-pulang bisa punya sawah, rumahnya mewah, bininya nambah. Jangan ya. Insya Allah meninggal husnul, amin ya robbal. Itu yang penting Pak, husnul khotimah Pak, ujungnya Pak, amin ya robbal. Tiada kata yang pantas terucap dari lisan manusia yang beriman selain yang pertama dan yang utama, kita bersyukur atas segala nikmat Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah,
dan nikmat bisa makan nikmat di hari ini. Amin ya robbal. Ini luar biasa Pak. Kita nikmat bisa buang angin tuh nikmat Pak. Ya, bisa kencing tuh nikmat Pak. Ya. Alhamdulillahirabbil. Salawat beriring salam teruntuk Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi. Kita sanjungkan semua kelak kita semua mendapatkan usmahnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal. Sehat semua Pak? Sehat. Alhamdulillah. Sehat nih Pak ya. Di ujung tahun liburan banyak waktu, tapi saya nggak punya duit. Repot ya kata Pak Heri, repot mana di rumah aja. Pengalaman Apa pribadi. di rumah aja. Kan lagi lockdown ya. Pengalaman pribadi ya. Kenapa? Pengalaman pribadi. Oh. Tahu aja nih. Ini nikmat juga liburan ini. Ya Allah, nggak boleh kemana-mana. Ya Allah, ya nggak apa-apa dah. Yang penting di rumah. Ya asal jangan pada berat memang anak tuh. Enak ada kerjaan itu. Jemaah yang dirahmati Allah. Ya, tadi diungkapkan bahwasannya di antara 5 kesunahan kita sebagai umat Islam ada 5 Pak. Khams minal fitrah, ada 5 cara kita bersuci. Yang pertama khitan atau sunat. Khitan atau sunat. Nah, ini khitan nih. Tadi itu Rizki sudah yang kedua adalah wal istihdad. Ya, mencukur, mohon maaf, bulu kemaluan. Tercukur Pak. Yang sampai 2 tahun, 30 tahun. Ya itu ada sunnah itu disunahkan. Yang ketiga memerapikan kumis, wa qas syarib, ya. Wa tanful ibti, mencabut bulu ketiak. Wa taqlimul azafir, mencukur, merapikan, mencukur kuku, ya, cukur itu jangan sampai panjang banget kuku tuh. Susah kalau cebok, repot. Ya, 5 ini adalah pegangan syariat Islam kita. Yang kita bahas adalah khitan. Itu luar biasa tuh Rizki udah berani itu. Tadi kata pas istri katanya awalnya nggak mau sunat, tapi daftar sendiri ya. Masya Allah, daftar sendiri ya. Ustadz, daftar sendiri saya. Masya Allah. Sering itu beliau tuh. Rizki itu dari kecil udah mulai itu nampak. Orang-orang yang berani. Nggak boleh niat mik aja katanya. Yang saya hormati Ustadz Mahrawi. Masya Allah. Ustadz Mudi Bonjuri. Itu megang mik udah luar biasa. Sampai apa nama-nama guru-guru itu. Ya Allah, ya berarti insya Allah jadi orang besar. Amin ya robbal alamin. Bapaknya besar juga nih orangnya. Insya Allah besar juga berkahnya. Amin ya robbal. Khitan, sunat. Yang pertama adalah untuk kesehatan kita. Dokter siapapun dia pasti akan menyatakan bahwa khitan adalah sumber dari segala kesehatan Pak. Ya Allah, coba kalau orang khitan Pak, agak enak Pak. Sehat Pak. Kenapa? Karena itu ketika orang belum dihitan, ketika dia bersuci itu kencing, ya kencing tuh Pak, itu akan menempel yang namanya sisa-sisa kotorannya tuh, susah dibersihin tuh, ya harus direprat dulu. Coba kalau udah dihitan, enak harus pakai dipijit lagi tuh, ya kan kalau kita kan enak itu udah lancar, ya Allahu Akbar. Untuk 1 kali Pak, coba kalau 2 kali habis itu ya, ya. Jemaah yang dirahmati Allah, sehat. Yang kedua, khitan itu adalah lambang segala keberanian. Ada darah menetes. Berani Pak. Ya Allah, itu luar biasa. Kalau bukan orang berani itu susah itu. Ya, apalagi sakit. Sakitnya minta ampun. Cuma itu dong Pak. Kata orang kan kita cuma ada tuh laki-laki. Ketika khitan. Ketika sunat. Itu perempuan sakitnya banyak Pak. Ngelahirin sakit. Tapi lagi dan lagi. Katanya sakit. Tapi lagi ya. Kalau kita kan sunat doang itu. Luar biasa perjuangannya itu. Jangan sampai lagi sunat lagi. Ya Allah kagak mau dah. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah, berani. Ya. Khitan berani. Kenapa? Karena nanti dia akan menjadi seorang pemimpin di rumah tangganya. Menjadi orang-orang yang menafkahi keluarganya. Berani menghadapi hidup yang begitu sulitnya ini. Bahkan ketika seseorang lahir dimulai dengan kalimat azan. Ya, orang itu lahir Pak, diazankan Pak. Belum sempat itu si anak mendengar lagunya Ebit G.Ade. Ya, ayah gitu, lagunya Kamelia, belum sempat itu. Belum sempat itu anak lagunya Roma Irama, ya kan, Azza atau Mira Santika. Tapi itu anak yang pertama kali dia dengar adalah lafzul jalalah. Kalimat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takzim Pak.
Untuk apa? Untuk mengingatkan hatinya agar jiwanya itu bersemayam di tubuhnya. Ada Allah bersamanya. Ada keyakinan bahwa Allah lah pengatur segala-galanya. Jemaah yang dirahmati Allah, ini yang perlu kita tekankan pada anak-anak kita. Janganlah sampai anak-anak kita menjadi anak-anak yang pengecut, anak-anak yang takut akan kehidupan, karena nanti ini bakal pengganti-pengganti kita hari nanti. Jemaah yang dirahmati Allah, ya, itu yang pertama. Berani, kedua, berani, Pak. Dan tanamkan jiwa tauhid di hati. Oleh karenanya, yang pertama ada 4 yang mesti kita berikan pada anak-anak kita. Di antaranya ialah doa. Doa. Lihat anak kita doain, Pak. Ya Allah, doain anak yang soleh, yang bakti pada doain, Pak. Kita nggak punya apa-apa kecuali doa. Ada anak emang menakalnya minta ampun, anak kita sendiri didoain, ya Allah tuh anak bangor banget ya, bertempat mampus aja. Jangan, Pak. Ya, senakal apapun anak kita, doakan itu anak. Lah buatan kita itu. Ya Allah, doaul walid liwaladihi kadoain nabi li ummati. Doa orang tua buat anaknya, lah doa Nabi untuk umatnya. Doain, Pak, orang tua mustajab, doain, Pak, ya. Baca Fatihah itu penting banget sebagai ikatan batin kita pada mereka, anak-anak kita. Ya, doa jangan sampai lepas, ya. Jangan sampai tinggalkan doa-doa kita, karena doa pada anak itu adalah bukti cinta kasih kita pada mereka. Insya ini pertama doa. Yang kedua, jangan pernah berikan mereka makan makanan yang haram. Nah, ini mohon maaf ini. Kadang-kadang orang tua anaknya nakal banget, jangan-jangan ada yang haram yang kita berikan pada mereka itu. Hasil yang kagak benar, hasil yang nipu, hasil yang manipulasi. Na'udzubillah min. Yang ketiga adalah jadi contoh buat anak-anak kita. Seringkali orang tua sono ngaji. Bapaknya masih merokok aja, mau maghrib kagak mau ngaji, mau sembahyang. Bagaimana mau jadi anak benar tuh anak? Atau anak bapak kagak mau, Pak? Jangan lihat, waduh, marah bapaknya itu. Ya, jangan sampai jarkoni, ngajar orang dilakoni, ya kan? Kita ngeri, Pak, itu. Ini penting, Pak, sebagai suri tauan buat kita, buat anak-anak kita. Orang tua ikut ngaji kalau bisa, antar ke masjid, ke musola. Anak 10 tahun disuruh ngaji sama guru ngaji, nggak pernah bayaran. Masya Allah, guru ngaji sampai susah banget itu, kasihan hidupnya dah. Kalau kata guru ngaji, nih kasih surat buat bapak lo, bayaran lah. Ono les bahasa Inggris ini bayaran. Ya Allah, masa ngaji nggak pernah bayaran? 10.000 sebulan. Ya Allah, bayaran, kasih, suruh baca. Ini baca Iqra, Yus Amah, ba pataba ya pataya ro pataro bayaro. Suruh bayaran. Ini baca. Oh iya, bayaran. Nih, bilangin guru ngaji lo, gue balas nih. Kasih ya, kasih baca. Sok patah sok ba patah ba ro pataro sobaro. Suruh sabar. Mati aja tuh. Ya Allah, kata guru ngaji itu orang tuh pelit banget ya. Anak mau pinter kagak pernah ngapa-ngapain sama guru ngajinya. Mohon maaf. Sono, Pak, sono. Sini mah agak dikit. Mohon maaf. Ya itu pikir tuh guru ngaji tuh. Ya Allah, dulu kita di kampung katanya gitu ya. Ngasih apaan kayak sama guru ngaji? Sesuatu kayak apa kayak. Karena ulama menjamin siapa orang yang memberikan hadiah sesuatu kepada guru ngajinya, maka niscaya nanti anaknya jadi orang alim. Kalau tidak, cucu jadi orang alim, Pak. Jangan pelit banget ini. Emang guru ngaji udah jadi alipan. Alif beneran. Dulu waktu kita ngaji kecil, Pak, itu saya masih ingat tuh Qaidah Baghdadiyah. Alif patah A, alif kasroh alif, doma A, iu. Pas baca nyemat mim patama tak patata lam domalu matalu. Baca kadang-kadang bahasa ini. Bak domabu tak patata matalu buta. Wah, guru-guru kata-kata gitu ngaji. Emang begitu bacaannya. Ya, itu tuh dulu zaman saya kecil masih gitu, Pak. Masih eja-ejaan, Pak. Bini ba nun sida kasra bin, nun sida nunnya sukun kasroni bini. Tuh ingat pas itu. Alif ya sukun patah ai, lam fa sukun patah lap, ya domayu I love you. Wah, I love you. Itu benar lu kan, itu bisa itu. Ya orang sekarang Iqra, ya tahu tapi nggak kenal huruf. Nah ini ada kelemahan masing-masing ya. Jemaah dirahmati Allah ya.
Jadi doakan anak-anak kita, berikan contoh yang terbaik, karena 1000 kata mutiara namun tidak ada contoh, hilang, tak ada bekas sama sekali. Naudzubillah min. Contoh tuh anak ya, anak doain Pak, pokoknya Pak, ajak ke musola, ke masjid. Allah, itu luar biasa kalau orang-orang tua yang bisa memberikan contoh kepada anak itu, orang tua yang benar-benar sungguh-sungguh itu Pak. Jangan sampai kita, kenapa? Karena kita orang tua bukan hanya kata-kata yang dilihat, tetapi juga perbuatan kita, anak-anak kita. Ya Allah, itu orang tua kata anaknya, agak mau ngaji, maunya ya Allah maghrib nonton TV, merokok, kepus, ngopi, main Facebookan, sampai tangannya keriting. Ya Allah, mohon maaf di sono Pak, di sini mah kagak. Yo, orang ngaji. Ya Allah, mama bapaknya kagak mau. Ya Allah, anak ini investasi terbaik kita. Jangan sampai kita sia-siakan. Dan jangan heran kalau anak-anak kita tidak taat kepada kita. Jangan-jangan kita yang tidak melakukan hal terbaik di depan mereka. Jadi contoh, nggak ngeberikan sesuatu yang baik, doa yang baik, makanan yang halal. Ini Pak, ya Allah ya Rabbana ya. Kalau anak-anak kita nakal dikit Pak, wajar Pak. Ya emang itu fotokopian kita. Zaman dahulu ada seseorang anak sematawayang milik seorang kaya, konglomerat Pak, konglomerat. Kalau kita kan konglomerat ya. Apalagi kolor melorot ya salah ya. Konglomerat, orang kaya raya, punya anak satu-satunya. Suatu hari anaknya udah gede Pak, udah SMA, udah lulus kuliah. Itu anaknya ngajak bapaknya jalan naik mobil Mercy, mobil keren dah, mobil mahal, mobil Pajero. Kalau kita masih bisa Bujero ya, mobil mahal, wah mantap ya. Di tengah jalan itu orang tua suruh turun Pak. Bapak turun Pak, turun. Sombong banget bisa turun Pak, ngapain Pak? Bapak hari ini mau saya bunuh. Subhanallah, ini kisah nyata Pak ya. Bapak kaget, anak, kenapa, apa salah saya ini? Kenapa engkau rela membunuh saya? Kenapa engkau tega membunuh saya? Apa jawaban anak itu? Pokoknya Bapak akan saya bunuh. Ya Allah ya Rabbana, dia udah bawa golok, udah bawa pisau. Apa kalau kata bapaknya? Bolehlah bunuh saya, namun bunuh saya di bawah pohon itu, di balik batu itu. Apa kata anaknya Bapak? Bapak aneh, mau mati mesen dulu. Apa kata itu orang tua? Karena 20 tahun yang lalu aku bunuh ayah kakekmu di sana. Subhanallah. Albirru la yabla wa zanbu la yunsa. I'mal ma syi'ta kama tadidu tudan. Kebaikan tak dapat dihapuskan, dosa tak dapat dihilangkan. Beramallah sebagaimana engkau ingin beramal ya. Yang namanya hukum sunnatullah Pak. Kalau dahulu kita nakalnya bukan kepalang, kalau sekarang anak kita nakal, ya biasa saja, wajar itu, wajar Pak. Ya tinggal kita bagaimana pergi diri. Oleh karena itu, ya marilah kita hari ini banyak-banyak kita minta pada Allah, kita tobat, kita minta agar anak-anak kita jangan sampai seperti kita. Karena terakhir, anak dalam Al-Quran ada 3 posisi anak dalam Al-Quran. 1, anak itu sebagai zinatun, sebagai hiasan, sebagai kebanggaan. Anak siapa itu? Anaknya Ortega, mantap. Siapa itu? Anak sekarang jauh jadi Jenderal Hansip misalnya. Mantap ya kan misalnya. Anak siapa itu? Anaknya pasti sulit sekarang mau jadi apa? Jadi Tekjen. Apa Tekjen? Tetangga jenderal. Tetangga doang. Misalnya Pak, tuh ya. Ya Allah, anak kebanggaan. Yang pertama zinat, yang kedua adalah sebagai fitnatun. Anak sebagai ujian buat kita. Ya Allah, orang tuanya orang soleh, tukang ngaji, baca Quran, itu anaknya tukang ngekek botol. Suratnya alkohol ayat 3 botol. Masya Allah. Orang tuanya orang baik Pak. Ya, itu ujian Pak. Nabi Nuh, bagaimana Nabi Nuh itu? Anaknya anak Nabi Kan'an, bapaknya Nabi Pak. Anaknya subhanallah, Kan'an itu nggak taat sama orang tuanya. Ya Nuh, kata Allah, innahu laysa min ahlik, itu bukan keluargamu lagi. Anak Nabi Pak, neraka, naudzubillah. Ya, fitnah sebagai ujian buat kita. Yang ketiga, anak sebagai qurrata a'yun, penyejuk mata, pelipur lara
Ya Allah, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anak-anak yang qurrata a'yun, juk mata ya Allah, belum datang. Orang tua datang langsung dikasih air. Ada apa? Dipijitin. Dan orang tua datang digebukin, bapak songong. Waktu bapak goblok, bapak boleh kata goblok. Ngeri itu, Pak. Jangan sampai punya anak-anak yang fitnah sebagai anak-anak yang jadi ujian buat kita. Yang mungkin karena itu juga kita. Kalau karena itu kita banyak tobat, Pak. Karena tidak ada kata-kata yang terbaik, perbuatan yang baik di saat ini kecuali kita kembali kepada Allah. Hadzal zaman, zamanus sukut, wal luzumu buyut, waridha bikut ila an tamut. Ini adalah masa di mana kalau kita enggak tahu jangan ngomong. Orang sekarang banyak ngomong padahal dia kagak tahu apa-apa. Ya Allah, tukang gorengan ngomongin agama, kan bahaya nih, Pak. Sekarang orang banyak jadi fitnah, jadi banyak perdebatan, Pak, karena orang yang nggak paham pada ngomong semua. Bahaya, Pak. Ya, yang agama ngomongin. Yang ini ya ngomongin lain. Itu jangan begini. Sekarang orang pada ngomong semua. Waridha bikut. Ridho dengan harta yang sedikit, dengan apa yang memberikan sedikit, ridho, Pak. Ya Allah, orang pengen bahagia pakai syarat. Ya, orang Muslim itu bahagia tanpa syarat. Bahagianya apa? Nanti saya bahagia kalau punya rumah begini, punya mobil, punya ini. Ya Allah, keburu mati. Bahagia itu ada di hati orang beriman. Yang Allah bilang, man asbaha mu'afan fi badanih, amin fi sirbih inda quti yaumih faka'annama hazat lahu dunya. Siapa orang yang pagi harinya sehat, dia punya badan, aman keadaannya, dan dia punya bekal untuk hari itu, maka sungguh orang itu telah memiliki dunia beserta isinya. Cuma 3, Pak. Badan sehat, aman, keadaan aman, punya bekal hari itu, udah tuh, itulah isi dunia. Jemaah yang dirahmati Allah, kembali kepada kita khitan. Khitan adalah berusaha agar sang anak itu dekat kepada Allah. Bayangkan, Pak, Nabi Ibrahim dipotong, disunat kapan? Ketika berumur 80 tahun. Masya Allah. Ikhtatana Ibrahim wa huwa ba'da samanina sanatan bil qadumi. Ya, Ibrahim dipotong tuh disunat tanggal 80 tahun, Pak, umurnya tua banget. Pakai apa? Pakai kampak. Subhanallah, kalau sekarang kita Masya Allah. Tapi karena perintahnya Allah, sami'na wa ta'na. Dimana dirahmati Allah, ya marilah kita dekat kepada Allah. Dan kita jaga lisan-lisan kita, jari jemari kita. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim yang jauh panggang daripada api. Katanya orang beriman, katanya orang Islam, namun pekerjaannya, mohon maaf, sering mencaci maki, sering mencela. Orang Islam itu yang sudah dikhitan terutama akan timbul kata-kata yang baik. Yang Rasulullah bilang, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang menyelamatkan lidah orang lain, lidahnya dan dari orang lain dan tetangganya. Ya, lidahnya selamat itu untuk tidak mengganggu orang lain. Lidahnya, tangannya diselamatkan. Gimana dirahmati Allah? Kesimpulannya adalah Allah Ta'ala mengatakan, alam ya'ninil ladzina amanu an tasha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba waktunya kepada kalian, hai orang-orang beriman, untuk hatimu tunduk kepada Allah, taat kepada Allah? Sampai kapan hidup penuh dengan berlumuran dosa? Mau sampai kapan hidup belum juga dekat ke masjid, dekat majelis taklim, majelis zikir? Mau sampai kapan? Apakah mau sampai nyawa sampai tenggorokan? Na'udzubillah min. Allah enggak tanya berapa kali engkau pergi haji, Allah enggak tanya berapa juta sedekahmu. Yang Allah tanya, kapan hatimu, kapan jiwamu, kapan engkau mau kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Kita baca Fatihah khususnya buat anak rezeki. Semoga jadi orang anak yang soleh, anak yang bakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Anak yang kebanggaan pada bangsa dan agamanya. Amin. Tadi itu ada pesanan tulis ya, satu lagi musiknya itu. Nyanyinya lagu yang waton tadi, kata Pasri minta pesanan lagu Jawaton ya. Ya, musik ya. Belum doa kita baca ya Allah dulu. Bisa musiknya.
dari Rizky, katanya mau umatnya lewat. Ya, sebelum doa. Ya lal watan ya lal watan ya lal watan hubul watan minal iman wala takun minal irman in hadu alal watan alal watan alal watan alal watan hubul watan minal iman wala takun Ya, terima kasih. Pesanan dari Rizky ya, Pak. Katanya cinta banget sama Indonesia. Hubul waton minal iman. Hubul waton Pak Wibi, bukan hubul waton. Hubul waton. Ya, cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Nah, ini luar biasa. Terakhir, ya, kita berharap agar kita semua juga mencintai Indonesia sebagai mencintai agama kita. Karena tidak bisa dipisahkan cinta kepada agama dan kepada negara Indonesia. Kita bacakan Fatihah buat khususnya Anda Rizky, Allah berikan jadikan anak yang soleh, Amin. anak yang bakti kepada kedua orang tuanya, Amin. anak-anak yang menjadi kebanggaan bahkan agamanya. Amin. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Mohon maaf pada kekurangan. Wallahu fi'al matorik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.